saya Khairul Salsabila. Di sini saya dan teman-teman Asisten Anatomi 2021 akan memberikan tips and trik belajar anatomi. Yang pertama adalah memahami atlas atau sumber belajar dengan baik. Nah, salah satu sumber belajar adalah atlas. Contoh dari atlas dan juga textbook adalah Atlas Netter, Prometheus, ataupun Sobota. Nanti teman-teman bisa sesuaikan nih gambar di atlas dengan gambar yang ada di kadaver atau makin. Ini adalah contoh dari atlas anatomi. Oke, cek. Ya, selain kalian belajar dari textbook anatomi maupun atlas anatomi, kalian juga bisa memanfaatkan website-website edukatif dari anatomi seperti contohnya adalah KenHub ini. Nah, di website KenHub ini kalian bisa mempelajari gambaran visualisasi struktur yang lebih jelas secara 3D juga. Kemudian di sini ada gambaran dari video interaktifnya yang mana akan memudah pemahaman kalian antara visualisasi struktur dengan teori yang dijelaskan pada video interaktif ini. Nah, disitulah nanti di bagian terakhir dari video interaktif biasanya ada kuis-kuisnya sehingga kalian bisa menguji pemahaman terkait sistem anatomi yang sudah kalian pelajari. Tips yang kedua, belajar terminologi anatomi. Yang pertama, pahami dulu arti terminologi. Yang kedua, kita perlu baca berulang-ulang. Yang ketiga, terapkan terminologi tersebut pada struktur-struktur anatomi. Contohnya, apex jantung. Apex artinya adalah puncak dari jantung. Kemudian auricula dextra dan sinistra. Auricula itu bentuknya seperti telinga. Nah, di sini ada auricula dextra dan auricula sinistra. Kemudian ada apex paru atau apex pulmo, yaitu puncak dari pulmo. Di sebelah sini dan basis pulmo, yaitu adalah dasar dari pulmo. Nah, selanjutnya kalian juga perlu pahami terkait posisi anatomis dan juga arah, di mana posisi anatomis, kepala menghadap ke depan, badan tegak, telapak tangan menghadap ke depan dan juga ibu jari menghadap keluar, serta buka kaki sejajar bahu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kalian juga perlu pahami arah, yakni ada superior inferior, anterior posterior, ventral dorsal, proximal distal, medial lateral, serta ada superficial dan juga profunda. Selain posisi anatomis dan arah, teman-teman juga harus mengetahui terminologi anatomi terkait regio dan bidang. Yang pertama, regio. Regio adalah area tubuh. Regio penting untuk mengetahui letak organ. Contohnya, di sini teman-teman dapat melihat organ core atau jantung. Core berada di regio toraks. Yang kedua adalah bidang. Bidang penting untuk mengetahui potongan tubuh. Bidang sendiri terdiri dari 3, yaitu bidang transversalis, bidang sagittalis, dan bidang coronalis. Tips yang ketiga adalah cara membagi waktu. Bagaimana cara membagi waktu belajar anatomi? Yang pertama adalah dengan menentukan skala prioritas. Yang penting dan mendesak, kemudian penting tidak mendesak, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menempatkan belajar anatomi dalam posisi skala prioritas yang mana. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus meluangkan waktu untuk belajar anatomi. Kapan? Kalian bisa menyesuaikan tipe belajar kalian, the night studier atau the day studier. Jadi di malam hari atau di pagi hari. Kalian bisa mencoba keduanya, kemudian kalian tentukan mana waktu belajar yang paling nyaman dengan teman-teman. Tips yang selanjutnya, teman-teman bisa belajar dengan teknik yang disebut Pomodoro. Jadi, dengan teknik tersebut, teman-teman belajar dengan interval waktu. Misalkan 25 menit fokus untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat. Jadi, dengan teknik itu, teman-teman bisa memastikan tetap fokus dan tidak terlalu kelelahan. Kemudian selanjutnya, pastikan sebelum praktikum dimulai, teman-teman sudah belajar semua materi yang akan diajarkan. Jadi nanti saat hari H praktikum dimulai, teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mereview materi saja. Jadi nanti bisa juga ditanyakan apabila masih ada yang belum dipahami. Selanjutnya adalah tips yang keempat, bagaimana mengidentifikasi anatomi dalam bentuk 3 dimensi. Cara yang pertama, kita harus belajar dalam bentuk 2 dimensi yang ada di dalam atlas. Contohnya adalah di sini ada manekin dari organ hepar, yaitu adalah dalam bentuk 3 dimensi. Kita lihat terlebih dahulu dari atlasnya. Nah, ini adalah aspektus anterior dari hepar. Kita bandingkan apa yang ada di atlas dalam bentuk 2 dimensi dengan apa yang ada di dalam manekin dalam bentuk 3 dimensi. Nah,
cara-cara ini selanjutnya silakan untuk diaplikasikan dalam bentuk melihat bagaimana tampakan ataupun bagaimana permukaan hepar dari bagian-bagian yang lainnya. Setelah itu kita bisa mengidentifikasi apa struktur-struktur kecil yang ada di dalam manekin ataupun preparat basah dalam bentuk 3 dimensi. Seperti itu caranya ya. Nah, selanjutnya untuk tips yang kelima, jadi teman-teman bisa untuk menghubungkan struktur yang teman-teman sudah pelajari dengan fungsinya. Mengapa sih kita perlu? Karena dengan teman-teman bisa menghubungkan struktur yang teman-teman sudah pelajari, maka teman-teman bisa lebih mudah untuk mengingat dan juga memahami struktur tersebut. Nah, contoh penerapannya, di sini ada manekin organa yang ada di pelvis feminina atau wanita. Nah, di sini kita lihat ada suatu kantung yang kita sebut dengan vesika. Nah, kantung ini dia fungsinya untuk menampung urin dan kita sebut dengan vesika urinaria. Jadi, fungsi dari vesika urinaria adalah kantung untuk menampung urin. Nah, dengan begitu teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami struktur anatomi dengan mengetahui fungsinya. Tips yang keenam, kalian bisa membuat mnemonik atau jembatan keledai untuk menyingkat nama kumpulan struktur yang sulit dihafal. Sebagai contoh, di sini ada rotator cuff muscle, bisa disingkat dengan SIDS karena terdiri dari 4 otot. S yaitu ada musculus supraspinatus, I musculus infraspinatus, kemudian T musculus teres minor, dan S yang terakhir musculus subscapularis. Tips ketujuh adalah rutin mengolah materi agar tidak lupa. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menyempatkan waktu 5-10 menit setelah praktikum untuk mereview poin-poin penting yang sudah dipelajari. 2 adalah membuat flashcard sehingga bisa kita gunakan untuk belajar di sela-sela aktivitas. Dan yang terakhir adalah berdiskusi dengan teman secara aktif sehingga ingatan kita terintegrasi dalam long-term memory. Tips yang ke-8, temukan hubungan antar struktur. Yang pertama, temukan big picture-nya terlebih dahulu, kemudian pelajari struktur yang lebih detail. Contohnya, pelajari dulu organ jantungnya letaknya di mana, kemudian baru masuk ke ruangannya. Yang kedua, pelajari menurut alurnya. Contoh, pembuluh arteri kita pelajari mulai dari jantung keluar, dirunut sampai ke jaringan perifer. Yang ketiga, pelajari organ per sistem. Kemudian dari sistem-sistem tersebut dihubungkan antar sistemnya. Tips terakhir yang tidak kalah penting dari tips lainnya ialah terkait dengan mempertahankan motivasi dalam belajar anatomi manusia. Dikarenakan dalam kita mempelajari anatomi manusia itu ada cukup banyak struktur dan juga materinya cukup kompleks. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk dapat mempertahankan motivasi dalam belajar anatomi manusia. Supaya apa? Supaya kita semua dapat secara mendalam dan secara komprehensif juga dalam belajar anatomi manusia. Cut.